Hardware adalah seluruh bagian komputer yang bentuknya fisik, bisa kita sentuh, dilihat, dipasang, dilepas, dan diganti. Jadi, hardware itu simpel ya. Semuanya bisa kamu pegang dari komputer. Ada keyboard, mouse, monitor, CPU, dan RAM. Semuanya hardware. Hardware tuh kerjanya barengan sama software. Kalau software tuh ibaratnya otak ngasih perintah. Nah, hardware itu yang ngerjainnya. Jadi tanpa hardware, software gak bisa ngapa-ngapain. Nah, kemudian kita akan membahas kategori hardware ya teman-teman. Hardware itu banyak jenisnya. Ini ya biar gampang aja ya. Terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama di situ ada input device atau perangkat masukan yang fungsinya buat masukin perintah kayak keyboard, mouse, dan webcam. Selanjutnya ada output device atau perangkat keluaran ya teman-teman, yang fungsinya untuk menunjukkan hasilnya kayak monitor, printer, sama speaker. Nah, ada juga yang ketiga yaitu processing device ya teman-teman, yang berarti perangkat pemroses yang mikir gitu. Yang mikir contohnya ada CPU dan sama GPU. Yang keempat yaitu ada Strega device ya teman-teman, yang berarti untuk perangkat penyimpanan yang untuk menyimpan file ya teman-teman, seperti SSD dan HDD. Nah, yang kelima ada peripheral ya teman-teman, yang buat tambah-tambahan kayak mic gitu, ada flash disk, ada wifi, adapter. Nah, biar gampang, kayak yang kamu sentuh itu input, yang kamu lihat atau dengar itu output, yang kerjain di dalam itu yaitu processing teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke CPU ya teman-teman, yaitu Central Processing Unit. CPU tuh sering dibilang otaknya komputer. Dia yang mikir, dia yang ngolah semua instruksi. Kalau kamu buka aplikasi, CPU yang ngerjain. Kalau kamu buka tab 1 di Chrome, CPU yang kerjain. Mau buka tab 20 di Chrome, CPU capek. Nah, semakin tinggi performa CPU, semakin lancar komputernya teman-teman. Nah, di situ contohnya ada Intel i3, i5, i7 dan atau Ryzen 3 sampai Ryzen 9 ya teman-teman. Kalau CPU-nya pas-pasan, tapi kamu maksa multitasking, pasti langsung kerasa banget beratnya. Jadi kalau laptopmu sering nge-lag pas buka Zoom atau ditambah Chrome, kadang emang CPU-nya yang gak kuat. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang selanjutnya yaitu RAM ya teman-teman. RAM adalah tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang dipakai. RAM itu ibaratnya meja kerja kamu deh. Semakin gede RAM-nya, semakin banyak hal yang bisa kamu taruh di meja itu teman-teman. Nah, kalau RAM-nya kecil, contohnya 4 GB ya teman-teman, itu istilahnya mejanya kecil. Baru buka Chrome aja udah masuk 2-3 GB. Nah, itulah kenapa laptop mahasiswa itu sering lemot ya teman-teman. Bukan karena rusak, tapi karena RAM-nya sangat amat kecil teman-teman. Sepertinya RAM 8 GB itu minimal sekarang ya, apalagi buat kuliah teman-teman. Nah, sekarang kita turun ke bawah ya teman-teman, yang itu di situ ada judulnya yaitu storage. Storage itu adalah tempat penyimpanan data permanen. Storage itu tempat kamu simpan file. Dari situ juga ada dua jenis yang paling umum ya teman-teman, ada HDD yaitu lama pakai piringan. Yang kedua ada SSD cepat tapi tanpa piringan. Nah, beneran loh ya, HDD itu kayak naik angkot, SSD itu kayak naik motor sendiri. Bedanya kerasa banget gak sih? Kalau laptop HDD itu butuh 40 detik buat nyala teman-teman. Nah, sedangkan SSD cuman sekitar 5-10 detik teman-teman. Nah, makanya upgrade ke SSD itu penyelamat hidup banget loh teman-teman. Nah, kemudian ada yang pertama di situ ada GPU ya teman-teman. Digunakan untuk gaming, editing, video, rendering, 3D dan komputasi AI. Nah, GPU tuh tugasnya buat
ngurus grafik. Kalau CPU itu otak, GPU itu otot buat gambar gitu teman-teman. Nah, kalau kamu main game bagus, edit video, desain 3D atau GPU, wajib kuat banget teman-teman. Nah, di sini juga ada dua jenis teman-teman. Yang pertama yaitu ada integrated, yaitu bawaan CPU. Biasanya biasa aja. Yang kedua ada dedicated, kayak Nvidia, AMD performanya jauh lebih tinggi teman-teman. Tapi kalau laptop kamu dipakai cuman buat Word dan Zoom, GPU integrated itu udah cukup teman-teman. Nah, di sini juga ada motherboard teman-teman, yaitu buat papan utama tempat semua komponen terpasang. Nah, di situ juga ada gambarnya ya teman-teman, ada contoh gambarnya yaitu motherboard. Motherboard itu papan gede tempat semua komponen nempel. Di sini ada slot CPU, RAM, GPU, storage, port USB, dan lain-lain teman-teman. Kalau motherboard rusak, komputer beneran bisa mati total. Dia tuh ibarat tulang dan sarafnya komputer teman-teman. Nah, di sini juga kita akan membahas yang ketiga yaitu PSU teman-teman. PSU memberikan daya ke semua komponen teman-teman. Apa sih PSU itu? PSU itu yaitu power supply teman-teman. Kerjanya simpel, cuman ngasih listrik aja ke semua komponen. Tetapi kalau PSU-nya jelek, komputer bisa mati sendiri teman-teman, bisa restart atau komponennya rusak. Jarang diperhatikan orang ini tuh, padahal penting teman-teman. Nah, di sini juga yang terakhir yaitu ada cooling. Cooling itu untuk menurunkan suhu atau mencegah overheat pada laptop teman-teman. Cooling itu kipas atau sistem pendinginan teman-teman. Fungsinya untuk ngedinginin laptop atau PC biar nggak overheat. Nah, makanya laptop kamu tuh suka panas. Nah, biasanya itu mulai lemot karena CPU-nya nurunin kecepatan biar nggak meledak laptop kamu. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke studi kasus. Di sini saya mengambil yang berjudul laptop lemot. Kalian suka nggak sih laptopnya lemot? Ini contoh paling sering kejadian ya teman-teman. Kayak laptop aku lemot banget, baru buka Chrome aja udah nge-lag. Nah, siapa yang pernah kayak gitu teman-teman? Nah, biasanya penyebabnya itu yang pertama ada RAM-nya cuma 4 GB, yang kedua ada masih pakai HDD ya teman-teman. Yang ketiga yaitu ada CPU-nya low end. Yang keempat ada banyak aplikasi di background atau panas. Yang terus ada lagi kayak stroke-nya penuh. Ada juga yang ada virus di dalamnya kayaknya teman-teman. Nah, kita analisis ya teman-teman. Kalau RAM-nya kecil, ya pasti penuh gak sih teman-teman? Kalau HDD, ya jelas lambat. Kalau CPU-nya lemah, jangan mesti taking yang berat-berat teman-teman. Nah, jadi solusinya biasanya upgrade ke SSD teman-teman. Tambah RAM atau bersihkan aplikasi yang gak penting. Kadang kita lupa ya guys, suka tidak membersihkan aplikasi yang tidak penting itu. Jadi laptopnya rusak deh. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Yaitu hardware adalah komponen fisik komputer yang sangat menentukan performa dan kelancaran pengguna ya teman-teman. Setiap komponen punya fungsi masing-masing dan memahami ini sangat penting bagi mahasiswa sistem informasi teman-teman. Jadi simpelnya hardware itu semua bagian fisik komputer. Setiap komponen punya fungsi penting yang bikin komputer bisa berjalan. Kalau kamu ngerti hardware, kamu jadi tahu cara milih laptop, cara benerin masalah yang lemot itu, dan cara nentuin spesifikasi sesuai kebutuhan teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga videonya jelas dan membantu. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya teman-teman.